ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua, sahabat Abasyatu dimanapun berada di seluruh Nusantara, di seluruh wilayah, dan sahabat-sahabat Australia, Mas Rudi, Mas Pak Hamdan yang ada di Melbourne, Sydney, Wiwi yang ada di Taiwan dan teman-temannya. Semuanya, Kang Andi yang di Riyadh ya. Di mana sebagai beliau adalah salah seorang daripada bergerak di bidang di atas perdagangan ya. Abah sudah terima WA-nya, terima kasih. Abah mendoakan semoga sahabat-sahabat semua yang ada di Riyadh sehat semua ya. Dan juga Mas Taufik yang di Turki ya, sebagai guide daripada tur balon udara, sehat semua, berkah semua ya dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama adalah setelah kita awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad. Maka yang pertama juga sekaligus kita adalah bersyukur pada Allah dan hari ini bahwa kita adalah masih dipercaya oleh Allah untuk bernapas, untuk hidup, adalah melanjutkan perjalanan, meningkatkan kesadaran ya. Wabil khusus buat orang Indonesia bahwa kita adalah miniatur dunia itu ada Indonesia ya. Blueprint dunia itu adalah Nusantara. Makanya Indonesia sesungguhnya adalah merupakan pusat daripada segala spiritual. Tetapi karena disinilah sahabat, makanya dari zaman ke zaman, dari mulai zaman Portugis, Spanyol, Belanda, yang mereka ingin rebut adalah bukan rempah-rempah sebenarnya. Karena mereka mengerti Indonesia ada pada the ring of fire adalah merupakan kalung daripada gunung berapi. Maka pada gunung the ring of fire itu adalah maka manusianya adalah memiliki spiritual yang tinggi. Nah inilah sebenarnya yang ingin dihilangkan. Maka puluhan ribu ada buku-buku yang ada di Nusantara dibawa oleh Portugis, dibawa oleh Belanda. Bahkan 1887 Inggris membawa tidak kurang 15.000 buku karya anak bangsa ya. Karena disinilah segalanya pusat peradaban. Jadi sekali lagi Abah kasih tahu, jangan lupa bahwa segala pusat peradaban itu adalah di Nusantara. Pusat spiritual itu ada di Nusantara. Silakan kalian kaji kitab-kitab ulama dunia sekalipun, tidak akan kalian pernah menemukan adalah manusia sakti adalah ada di Nusantara dari semua ya. Inilah barangkali yang dihilangkan oleh mereka adalah tentang kesadaran itu. Maka sehebat apapun dunia barat ya, ataupun siapapun mereka ingin menutup spiritualitas Indonesia, Nusantara, hari ini adalah masa kebangkitan itu kembali ya. Artinya bahwa walillahil masyriq wal maghrib, bahwa segala sesuatu pengetahuan itu dari timur menuju barat. Bahkan kalau kalian paham sebetulnya adalah Adam lahir di sini, Idris lahir di sini, Sis lahir di sini, Nabi Khidir lahir di sini, bahkan Nabi Nuh pun lahir di sini. Tapi silahkan itu kalian percaya atau tidak. Karena Indonesia adalah merupakan miniatur dunia dan akhirat itu sendiri. Makanya surga ada di sini. Nah itu bahasanya. Nah inilah yang ingin dihilangkan oleh mereka dengan misi bahwa sesungguhnya mereka adalah mencari rempah-rempah. Sebenarnya yang ingin mereka gali ya adalah tentang spiritual. Maka ada ilmu rawarontek, napak sancang, nurus bumi, ilmu pancasona dan lain sebagainya ilmu
kalian tidak akan temukan di kitab-kitab ulama Timur Tengah manapun. Di peradaban Mesir kuno yang paling kuno sekalipun nggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan situs Gunung Padang. Megalitikum semua segalanya. Bahwa fosil-fosil makhluk, bahkan sebenarnya bagi kalian yang percaya ada reinkarnasi, tokoh-tokoh dunia yang besar-besar dari ratusan ribu tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, itu ingin lahir di Nusantara. Maka inilah susah apa omongnya gitu kan tadi. Nah inilah sementara tentang kesadaran ya sahabat. Maka marilah kita bangga dengan sebagai warga Nusantara, karena kita adalah merupakan jantung daripada peradaban bumi itu sendiri. Maka kenapa di kita ini ada 800 suku, ada 1200 bahasa, tapi kita penuh dengan kedamaian sebenarnya dari dulu. Sampai muncullah orang-orang yang ingin menjajah Indonesia dengan paham-paham agama tadi semua. Agama dan spiritual itu berbeda, ya. Maka justru dunia ini hancur dengan istilah agama, ya, tapi kehilangan spiritual. Dan ini adalah merupakan rekayasa sebenarnya. Tapi bagaimanapun manusia bikin makar, kata Allah, wa makaru wa makarullah, makar Allah lebih dahsyat lagi tadi semua. Siapapun yang telah membelokkan sejarah, pengakuan kepada hadis-hadis palsu, duriat palsu, akan bubar pada masanya tadi semua ya. Karena spiritual tidak bisa dibendung, karena sesuatu adalah sesuatu yang paling nyata dan real tadi semua. Maka inilah ya sahabat, marilah kita bangga dengan warga Nusantara. Jangan jadi ingin orang Arab, jangan jadi ingin orang Barat, jangan jadi ingin jadi orang India. Maka Bung Karno itu pintar. Kalau kalian mau jadi Islam, jangan menjadi orang Arab. Kalau kalian ingin jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau kalian ingin Buddha, jangan jadi orang ini. Kalau kalian ingin komunis, jangan jadi orang Rusia, gitu. Tapi jadilah Nusantara. Ini. Tapi insya Allah bahwa spiritual akan kembali, energi dunia akan kembali, akan ada di kita. Inilah yang ditakuti oleh mereka. Jadi sesungguhnya kekuatan, kehebatan mereka yang sekarang itu karena mereka telah merampok daripada buku-buku adalah dari tahun 1200 Masehi ya. Dari awalnya Portugis ya, setelah kita terjadi perang salib, maka Belanda, Spanyol, dan Portugis diutus untuk mencari Indonesia. Tapi akhirnya mereka malah ada yang akhirnya Marco Polo menemukan Amerika. Tadi padahal yang dicarinya Nusantara, Indonesia. Ada yang menemukan Indonesia mendarat di Filipina. Mereka menemukan Filipina. Tadi semua ya. Sebenarnya baik Kopernikus maupun mereka itu adalah semua adalah mencari Nusantara, karena inilah merupakan the Sundaland ya, Atlantis ya, the lost city ya. Yang inilah sekarang mereka sudah mendengungkan bahwa mereka pada saat dunia ini akan hancur, mereka akan mencari pulau baru. Tapi yang dimaksud pulau baru itu adalah Indonesia, itu kan sekali lagi. Jadi marilah kita semua bersyukur pada Allah, kita berada di sebuah pulau dengan energi spiritual yang sangat dahsyat ya. Bagaimana dari bahkan sebelum Arab beragama di kita ini sudah ada Kapitayan, sudah ada Sunda Wiwitan, sudah ada Kejawen ya. Bahkan agama yang pertama kali tauhid yang dikembangkan adalah tauhidnya Nabi Nuh. Di sinilah. Nah itu. Maka boleh dikatakan Sunda Wiwitan, Kejawen itulah tauhidnya Nabi Nuh. Yang kemudian tauhid itu disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri orang Sragen yang bernama Kentura. Nah, ini. Karena dunia ini sudah diacak-acak semua tadi. Kisah Wali Songo diacak-acak tadi semua ya. Nama gunung diganti oleh Belanda. Supaya kita ini adalah kehilangan jati diri bangsa, sahabat. Tapi Abah saya itu akan membangkitkan itu semua, menghidupkan itu semua. Karena inilah masanya. Sudah wayahnya, waktunya bahwa sekarang kembali Nusantara harus bangkit dengan spiritualnya.
Nah, pada pagi hari ini sahabat, Abah akan memilih pertanyaan dari 6 orang yang berkaitan dengan Bismillah ya. Ya, karena Bismillah ini sesuatu yang luar biasa tadi semua ya. Hampir seluruh ayat dalam Al-Quran menggunakan Bismillahirrahmanirrahim ya. Tetapi hanya satu surat At-Taubat hanya makruh membaca Bismillah pada surat At-Taubat. Karena dalam surat At-Taubat karena tidak bisa mengisahkan tentang perang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, marilah kita memahami betapa dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka seolah-olah Bismillahirrahmanirrahim adalah Nusantara, gitu kan tadi. Bismillahirrahmanirrahim adalah pada saat kita 17.000 pulau, ya secara total sebetulnya sebanyak 18 huruf. Sebenarnya kalau dihitung dengan benar, Indonesia ini adalah sebanyak jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Huruf pada Bismillahirrahmanirrahim adalah 19. Maka Abah punya keyakinan Indonesia itu bukan 17.700 sekian 73 pulau. Karena Indonesia adalah merupakan Nusantara ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka harusnya adalah 19.000 ya. Cuma barangkali belum ketemu saja sebenarnya. Nah, inilah dahsyatnya Nusantara. Merupakan miniatur blueprint kehidupan manusia di alam raya ini adalah Nusantara. Maka itulah kata Abah. Dan inilah yang harus kalian bangga. Jadi jangan bukan Korea, bukan Jepang, bukan Eropa, apalagi Arab. Tadi Arab itu pengjahil-jahilnya manusia. Nah, gitu. Qurannya sendiri sudah mengatakan Arab itulah paling munafik manusia dan paling asyaddu kufra wa nifaqu, pang kupur-kupurnya dan manusia dan pang munafik-munafiknya manusia itu bangsa Arab. Nah, ini sementara orang kita ini sudah kebalik-balik tadi semua. Bangsa Arab diagungkan tadi semua. Padahal disebutkan kenapa Nabi Muhammad diutus karena memang paling jahiliyah tadi semua. Maka disebutkan bahasa jahiliyah. Ya ini pemuja Arab nih ketahuan nih. Maka orang pemuja Arab itu bakal ada repot. Ini sahabat yang harus dipahami oleh kita. Mari hari ini kita pahami kenapa ya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dari Sabang sampai Merauke itu sebetulnya adalah kalau kalian perhatikan adalah memanjangnya itu sampai kepada Irian Jaya itu adalah seperti lapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di situ juga adalah harus dipahami bahwa Indonesia the ring of fire, bahwa adalah juga kalau the ring of fire gunung-gunung berapi itu diluruskan pakai garis sebetulnya juga adalah seperti adalah huruf alif, ba, sin, mim, ya. Inilah dahsyatnya Nusantara. Maka siapapun yang ingin menghancurkan Nusantara dia akan hancur lebih dahulu tadi semua ya. Maka kita bahas mari Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Mas Ardi? Sebenarnya Abah sudah bahas tempo hari tafsir Lataiful Isyarah dan tafsir Al-Kabir ya. Adalah dari Ibnu Ajibah dari Imam Kusyairi adalah tentang lapan Bismillah. Hampir dulu Abah pernah kaji, coba aja barangkali cari masih ada di YouTube. Kajian Abah tentang mana Bismillahirrahmanirrahim itu hanya hampir menghabiskan waktu 1 bulan. Kata Bismillahirrahmanirrahim kalau mau diaji dari alifnya, kemudian ba-nya, kemudian shinnya, ya, kemudian kenapa 3 gerigi shinnya, dan mimnya, kata Allah, kata Rahman, kata Rahim. Itulah kenapa Nusantara ini adalah dahsyat ya sahabat, karena itulah sebetulnya ya dan Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan amaliyah yang paling disukai oleh malaikat tadi semua. Jadi amaliyah yang paling membanggakan kepada malaikat itu memang pada saat disambungkan, ditaalukkan segala sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka marilah kita memahami tentang hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah kenapa segala awal itu, maka kata baginda Nabi, segala pekerjaan yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti adalah kuda yang tidak punya ekor. Tadi semua ya. Dan kuda itu punya nilai adalah dari ekornya.
Maka berarti amal itu adalah punya ekor, bernilai ibadah kalau dikaitkan dengan Allah. Maka tadi bismi Allah yang Rahman, yang Rahim. Kalau kalian sudah paham Bismillahirrahmanirrahim, akan tenang hidup, akan damai hidup. Maka dulu dikatakan para ulama dulu Bismillahirrahmanirrahim bisa terbang, bisa menghilang tadi. Ulama Nusantara bisa napak sancang, nurus bumi, pancasona, rawa rontek. Tadi semua adalah saipi angin. Ada ulama sauna itu saipi angin. Nggak ada yang namanya. Hanya ulama Nusantara yang bisa melakukan itu. Karena kita adalah makhluk spiritual yang dahsyat dari mulai adanya peradaban manusia. Bahkan peradaban manusia itu di Nusantara. Bahkan sebenarnya kalau kalian cerdas juga sebenarnya adalah satelit pertama itu adalah ada di Nusantara. Maka itulah gedung sate. Sate itu satelit. Ya. Jadi jangan gedung sate itu adalah sate gitu. Padahal dari kata sentral satelit. Jadi yang pertama ada satelit di dunia adalah di Bandung itu. Maka itulah kenapa konferensi Asia Afrika pertama 1955 adalah di Bandung. Dan kemudian juga kalau kalian paham, sebenarnya di Nusantara kereta yang pertama ada di dunia, cuma ada di Indonesia. Nah ini cuma orang Indonesia koplok aja sekarang ini. Malah gagung-gagung bangsa lain tadi semua. Akhirnya kita kehilangan jati dirinya. Nah inilah tadi semua ya. Bahkan sekarang sibuk main bola. Tahun 1950 dulu siapa itu udah mau masuk Piala Dunia kita ini. Main bola dari dulu kita udah hebat sebenarnya. Apalagi ke sini badminton, Rudy Hartono, Lim Swee King adalah. Nah sekarang kita segalanya udah mulai kehilangan. Kan tadi adalah munculnya sekelompok-kelompok orang tadi merasa mulia dengan cadar gitu. Yang bukan budaya Nusantara kemudian. Nah, inilah yang telah menjadikan Nusantara ini sudah berubah menjadi Afghanistan. Pada saat Indonesia sudah jadi Afghanistan, jadi Suriah, maka lihat hancur mereka semuanya. Maka mari wahai sadarlah warga 002, 062 itu kan tadi, bangkitlah, sadarilah, hidupkan jiwamu karena itulah Pulau Jawa, itu pulau nyawa tadi semua, nyawa ya. Dan itulah nyawa. Nyawa itu nyata wujud Allah. Nyawa nyata wujud Allah. Pahami itu ya. Maka Bismillahirrahmanirrahim adalah sesungguhnya adalah merupakan satu kalimat ya yang terdiri dari 19 huruf. Tadi kenapa 19 huruf? Dan sebenarnya pulau yang ada di Nusantara ini sebenarnya ada 19.000 sebenarnya, bukan 17.700 sekian. Karena memang wujudnya Pulau Nusantara ini adalah seperti berlapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka disitulah ada garis tengah yang disebut ekuator khatulistiwa di tengah itu. Nah di depan itu yang sekarang sudah jadi istana IKN, depannya itulah dulu adalah kekuatan dunia. Yang dikatakan oleh Plato adalah tentang the lost city, adalah yang disebut dengan Atlantis atau karena Atlantis, Atalan adalah nama Nusantara yang ke-5. Sebelum kita ke yang ke-8 Nusantara, ke-9 adalah Indonesia. Jadi sebelum Indonesia, makanya bahasa manusia di dunia pertama ada di sini tadi semua. Abah sudah bahas itu ya. Masuklah kepada bahasa Palawa, masuklah kepada bahasa Sangsekerta, masuklah nanti terus sampai nanti adalah kepada bahasa Persia, masuklah kepada bahasa Aramik, masuklah ke bahasa Ibrani, masuklah terakhir bungsu adalah Arabik. Itu. Jadi Arab itu memang Allah sudah mengatakan walillahil masyriq wal maghrib tadi semua. Cuma ini tentang teman saya ya ini memang pencinta Arab ini satu. Tadi semua. Ada. Maka ayo mari kembalilah. Kembalikan kejayaan Nusantara. Kejayaan Nusantara. Sekarang Abah sudah ada gabungan dengan teman-teman ya sama-sama yang tadi menghidupkan spiritual Jawa. Tadi semua kan memang inilah yang merupakan hancur Nusantara, hancur dunia ini. Betul. Kan disinilah
yang ngerti rasa, ilmu rasa. Bahkan sebelum Quran turun sudah ada istilah silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Jadi orang Nusantara ini sebelum Quran turun bahkan sudah mengamalkan Al-Quran sebenarnya. Maka di Jawa Barat itu ada nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyangan kanu poek, nganter kanu sieun, ngahudangkeun kanu labuh. Nah itulah sebetulnya isi Al-Quran TKB. Nah kitab hadis kutubus sitah itu isinya itu tadi. Nulung kepada yang butuh, nolong kepada yang butuh, nalang kepada yang susah, membantu yang susah. Nyangan kanu poek, menerangi kepada yang kepada yang sedang kegelapan. Ngantar kepada yang takut, ngantir kanu sieun, ngantar kepada yang takut. Menghidupkan kepada yang mati, tadi mati hatinya. Ini semua ya. Itu jauh sebelum tadi bahkan baginda Nabi Muhammad lahir tadi semua. Maka disinilah kita harus mengerti karena kita sudah dibelokkan. Bahkan kita barangkali banyak orang nggak ngerti. Nabi Ibrahim itu punya istri orang Indonesia yang bernama Kentura. Punya anak 6 tadi semua. Nah inilah Nabi Adam, bahkan kalian juga ngerti. Abah sudah bahas, lahirnya ternyata di Jawa Barat. Gitu kan tadi. Sukabumi lagi. Jangan-jangan ini keturunannya nih. Tadi karena kalau orang itu nggak lahir udah ribuan kali tidak akan ngerti tentang rahasia. Itulah kenapa bahwa manusia itu konsekuensinya adalah bahwa kehidupan ini adalah pendidikan jiwa. Maka tadi orang yang paling banyak informasi rahasia sebetulnya itu orang lama. Jejak digital DNA-nya itu sudah banyak tadi semua. Maka jangan aneh Pak Heri, banyak wujudnya aki-aki tapi main layangan aja gitu. Karena tadi kesadarannya adalah kosong tadi semua. Tapi banyak anak-anak kecil tapi kesadarannya udah tinggi. Itulah bukan cangkangnya muda, SIM cardnya lama. Tapi banyak yang casingnya udah tua, SIM cardnya baru. Tadi semua. Sehingga manusia itu hanya tentang memori tadi semua ya. Jadi mari Mas Ibrahim ya, kita coba, Abah tidak akan mengulang secara detail tentang mana Bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau kalian paham bahwa dengan kata Bismillahirrahmanirrahim itu, maka kalian akan tenang dengan Bismillahirrahmanirrahim itu. Maka tidak akan lagi kalian takut dengan neraka, karena mustahil ada neraka kalau kalian ngerti Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pada saat ada neraka, maka batalah Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat Allah mensiksa kubur, batalah Allah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat memang Allah itu adalah Jalal, Qahar, Jamal, Kamal. Ada cinta, ada marah. Tapi pada saat cinta lebih besar dari marah, yang ada hanya cinta. Nah itulah tadi. Nah inilah karena kebodohan orang memahami sehingga manusia ditakut-takuti dengan siksa kubur, alang barzah, syirat. Padahal Allah sudah menghitung seluruh isi alam ini ada pada Al-Quran. Al-Quran semuanya terhimpun dalam suratul Fatihah. Tapi syaratnya suratul Fatihah itu adalah sudah ada alhamdu. Maka kemarin Abah sudah bahas tentang alhamdu. Tadi kenapa alhamdu itu adalah hamidah yahmadu hamdan itu adalah dalam merupakan hamdan itu masdar asalnya sodrun. Berarti kalau begitu orang yang sudah sodrun, maka di dalam sodrun kemarin sudah dibahas ada kolbun. Ya maka maka manusia itu kalau dia sudah bisa menerapkan bismillah, hanya manusia di dadanya itu sudah menjadi sodrun tadi, sudah penuh pujian. Artinya sudah semua puji itu sudah milik Allah. Tidak ada lagi yang buruk di batinnya. Barulah bismillah itu adalah akan sesuatu yang dahsyat kepada setiap manusia. Karena seluruh Al-Quran dihimpun Fatihah dalam Bismillahirrahmanirrahim, dalam suratul Fatihah, tapi syaratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim harus diikuti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah bagaimana Alhamdulillahi Rabbil Alam? Maka tubuh kita bisa alam, tapi kita juga maka
alam, maka selain Allah itu disebut alam, selain Allah itu disebut makhluk, selain Allah itu disebut syai'in. Maka selain masih alam, syai'in, makhluk, pasti halikun. Maka bismillah itu tidak akan berdampak apa-apa. Maka itulah bismillah harus diikuti dengan alhamdulillah, dan suratul Fatihah itu adalah harus dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau dijumlahkan hurufnya suratul Fatihah itu adalah 144 huruf. Karena bismillahirrahmanirrahim adalah 19 huruf. Dan tadi setiap ada nama pasti ada barang. Tapi ternyata bismillahirrahmanirrahim barangnya itu adalah Indonesia lah barangnya. Nah, gitu. Nah, Indonesia itu barangnya, maka nyawa, pulau nyawa, badan kita lah juga tempatnya. Maka disinilah orang yang bisa menyambungkan tubuhnya dengan ibu pertiwi. Maka disebut ibu pertiwi. Kenapa suratul Fatihah disebut umul Quran? Ummu dari kata amma ya ummu. Karena seluruh huruf di dalam Al-Quran itu akan menuju pada suratul Fatihah. Maka walaupun di dalam, di dalam ayat nanti manusia disiksa, di dalam surat ini ada kiamat, di surat ini ada ini, di surat ini ada hukum, di surat ini akan disiksa, di surat ini ada iya, tapi sudah dihimpun di dalam bismillahirrahmanirrahim. Berarti punahlah sudah tuh. Nah, itulah kata Allah. Maka kata Abah, kalau Allah itu menyiksa di kubur, berarti Allah itu batal bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. Batalah bahwa Allah itu adalah telah memuji kita, walaqad karramna bani Adam. Disinilah memahami Al-Quran secara keseluruhan itu penting, sehingga terhimpun di dalam suratul Fatihah. Fatihah terhimpun dalam bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bismillahirrahmanirrahim itulah maka terhimpun di dalam titik ba dapat bismillahirrahmanirrahim. Sementara titik ba itulah hakikat diri manusia. Maka disinilah kata bismillah, walaupun ya ada dadang wirid bismillahirrahmanirrahim, bismillah, tapi kalau nggak tersambung, karena masalahnya nyambung. Hidup di dunia ini tentang nyambung sebetulnya. Tadi kalau nggak tersambung, bohlam ngegantung, nggak nyambung ke PLN, nggak nyala. Radio kalau nggak nyambung ke pemancar, nggak radio barang mati. Apapun nyambung. TV kalau nggak tersambung dengan pemancar ya nggak ada gambar. Magicom kalau nggak nyambung nggak jadi nasi. Kulkas kalau nggak nyambung nggak jadi es. Itulah hudur, hadir, nyambung tadi semua. Makanya kenapa Tuhan mengajarkan penyambungan itu lewat perkawinan, kawin atau pirok, itu kan tadi. Nah sekarang manusia ini banyak seolah-olah kawin tapi cerai tadi. Bilangnya jamaah tetapi pirok. Aku ahli sunnah wal jamaah tapi ahli sunnah wal pirkoh, pirak gitu. Ya Allah ya Karim, ini manusia ini nggak tahu mau kemana tadi semua. Kayaknya manusia ini kayak hidup sendiri, ngomongin surga, ngomongin sendiri, kata dia sendiri tadi semua, tapi tidak bisa dirasakan. Maka tadi di penghujung perjalanan manusia itu rasa itu Rasul Allah, tersambung ya antara la ilaha illallah di alam batin, Muhammadur Rasulullah di alam dohir. Maka ucapan bismillah dari setiap orang memiliki martabat yang berbeda. Orang yang mampu menghadirkan bismillah, maka sesungguhnya, apalagi kalau dia sudah mengerti, ternyata bismillahirrahmanirrahim itu di jidatnya. Disinilah bismillahirrahmanirrahim yang disebut dengan sidroh almun, kesadaran yang paling ujung. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sudah di situ itu sudah jadi aulia Allah. Maka udah nggak ada lagi takut dengan makhluk ini. Nggak ada takut dengan tukang santet, nggak takut dengan tukang teluh, nggak takut mati, nggak takut hidup, nggak takut. Maka disebut ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Sesungguhnya mereka para kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang-orang yang banyak ketakutan itu karena mainnya di bawah.
Tadi semua takut diinjak kucing, takut diin kambing, takut diinjak kebo, takut ini, takut itu, takut pohon jatuh. Itu orang bawah. Cuma sayangnya manusia senangnya main di bawah. Maka kenapa para spiritualitas di dunia maupun di Indonesia tasakuran itu menggunakan nasi tumpeng, nah, gitu. Seperti gunung. Itulah ada bahasa manakib. Manakib itu jamak taksir, mankob dan nakbun. Tapi manusia di sisi lain ingin kesadarannya naik, tapi di lain sisi terjebak dengan alam tadi. Kalau Candi Borobudur itu di Kamadatu, betah di bawah, betah kepada butun. Ini sini kan kita ini kan sirun iblisiah perut kita, sirun Muhammadiyah dada kita, sirun ilahiyah kepala kita. Inilah Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Aqsa, Baitul Makmur tadi semua. Maka disuruh katakan Nabi Muhammad berjalan subhanallah di asra bi abi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tadi. Maka di sini ada barokna haulahu linuriyahu. Maka disinilah tersambungnya kata bismillah itu di dada. Tadi, maka ada amaliyah yang harus dilakukan. Tekuk lidahnya, rapatkan giginya. Bagaimana sambungkan bismillah itu dengan tubuh. Dengan semua ini, dengan rasa. Maka tadi Abah Sumawi bismillahin nuri, nuru, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur. Pandanglah semuanya nur Muhammad. Maka itulah dahsyatnya bismillah. Berarti itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan sebelum tidur maca bismillah. Jumlahnya 2, 1. 2, 1. Ini baca bismillahnya 21. Bismillah, 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 bismillah. Dohir, ba. Satukan tadi dohir dan ba. Satukan la ilaha Muhammadur. Nah begini tuh 21 itu. Tasjid Allah dan tasjid Muhammad gitu. Kawinkan dohir dan batin. Itulah mana bismillah. Walaupun kamu menulis sampai jeblek bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, nggak ada gunanya. Sama aja kayak orang dikir lo. Tapi yang ada dia nggak ada gunanya. Karena masalahnya disitulah bagaimana rasa. Maka dikir syariat dengan ucapan perbuatan, dikir torikot dengan hati, dikir hakikat dengan rasa. Dikir ma'rifat dengan penglihatan, sudah melihat timur dan barat kemanapun aku lihat, melihat Allah dalam wujud Muhammad. Beres kayak begitu tuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim akan dasar tadi. Barulah kita mengerti dari bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahilladillah yaduru ma'asmihi syai'un. Maka tadi, kenapa alam dunia ini? Bahkan kata Abah, dasarnya manusia itu bisa menciptakan setan. Tadi semua. Ya tadi kan ternyata setan itu diciptakan dari pikiran manusia. Maka setan Indonesia beda dengan setan India. Setan India beda dengan setan Cina. Setan Cina beda dengan setan Amerika. Karena makhluk itu cuma 3 malaikat, jin dan dan di manusia ada malaikat dan jin. Nah itulah dasarnya manusia. Bahkan manusia bisa menjadikan makanan yang rahmat menjadikan racun. Pandang nasi jadi gula. Pandang daging kolesterol. Pandang sayur jadi asam. Nah itulah karena tadi. Dia sih baca bismillah. Tapi bismillahnya itu 2-1. Kata Nabi. Bacalah bismillah sebelum tidur 2-1. Yang kedua kata Nabi kepada Aisyah. Kepada Fatimah, kalau bisa sebelum tidur hajian dulu. Coba hajian apa hajian? Tadi. Dan yang kedua kata Nabi kepada Fatimah, baca juga 1 khotaman Al-Quran. Ternyata khotaman Al-Quran itu bismillah. Yang kedua, bacalah kulhu 3 balik. Kenapa kulhu 3 balik? Karena kita ini sin. 3 bagian, jasad, hati, dan ruh. Tuh, syariat, torekat, ikat dengan bismillah. Ini kita ini memang
Tadi kalau amaliyahnya rajin, kadang-kadang jidatnya sampai hitam-hitam nong-nong tadi, tapi tidak pernah sujud. Sujud yang tidak pernah sujud, ruku yang tidak pernah ruku, sholat yang tidak pernah, haji yang tidak pernah. Padahal Nabi menyuruh pada Fatimah sebelum tidur, kamu harus hajian dulu. Apa haji? Hakikat haji, al-haju arafah. Kenapa bismillah 21? Satukan haji pada saat dohir dan batin satu, itulah hakikat haji. Tuh. Makanya wakofa, ukuf, renungkan 21 tadi semua. Ya Allah, kalau abah mau kaji Bismillahirrahmanirrahim, nggak bakal beres setahun. Tadi dari alifnya saja kita bahas. Apa itu alif? Kenapa dalam Bismillah itu? Nah, ini juga hati-hati, banyak orang yang telah membelokkan makna Bismillah tadi semua. Makanya sekarang ini orang udah nggak umum Bismillah itu. Kalau dulu orang tua pakai abismillah, pakai alif di depan. Hilang sekarang Allahnya, alifnya tadi semua. Padahal semuanya itu menuju pada alif, tetapi lewat titik ba. Tapi tidak bisa lewat titik ba, bi, kecuali lewat shin. Shin itulah Muhammad bin Abdullah. Tadi shin, mursyid. Rasul di zamanmu, siapapun punya shin, wajib ketemu shin. Tadi semua. Ala yasin, habibillah ala toha. Karena tanpa ketemu dengan shin, kamu tidak akan ketemu dengan titik ba. Tadi semua. Apa itu titik ba? Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalimibi. Makanya amaliyahnya yang paling mudah adalah bagaimana merasakan Bismillahirrahmanirrahim. Adalah juga sama bagaimana menjadikan tubuh kita alhamdulillah. Jidatmu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu tentang nafas dan seluruh tubuh ini. Ar-Rahmanirrahim itu tentang dada. Maliki Yaumiddin itu tentang perut. Maka manusia ini sebenarnya bukan bertuhankan Allah, bertuhankan perut. Makanya setiap hari lagi sholat pun yang dipikirnya isi perut dan di bawah perut, karena kerjanya itu untuk menghidupi burungnya. Sebenarnya, makanya inilah sebenarnya kenapa manusia ini sekarang dijajah oleh tubuhnya, karena Maliki Yaumidinnya ini bukan Allah, Malik rajanya manusia. Maka tadi kenapa riyadhah, saum 1 hari, 3 hari, 7 hari, karena untuk melatih butun. Karena pindahkan dari sirun iblisiyah menuju sirun Muhammadiyah, naik sirun iya, tadi semua. Adam, Muhammad, Allah. Inilah sifat Adam. Maka disinilah disebut Baitul Muharram. Maka disinilah tempat pengharaman. Tadi semua makan haram, masuk ke perut kan tadi. Terus juga burung kalau nggak dijaga haram. Maka segala pembatalan wudhu pun ada di sini. Tadi semua. Kalau di wilayah Muhammad di hatimu, walaupun udah wudhu, hatimu busuk, niat ngerampok, nggak membatalkan wudhu, niat merampok itu. Tapi pegang aja tuh burung tuh, batal aja gitu. Atau pegang kubul, pegang dubur. Maka disinilah, maka tadi, kenapa kalau di sini kentut, yang dicuci wajah, yang kentut di bawah. Karena ini tempat pengharaman, tempat kotor, sirun iblisiyah. Nah itulah mari maknai. Jadi bismillah itu dari mu'alif. Siapa yang mau ke alif, siapa yang mau ke Allah harus melewati, harus ketemu titik ba. Tadi siapa yang, karena alif perlambang seolah alam ahadiyah. Titik ba adalah alam sifat, alam wahidiyah, alam alam titik. Semuanya berasal dari titik itu. Makanya bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul. Maka orang yang sudah menjadikan titik ba itulah hakikat ilmu titik ba, ilmu kun fayakun. Kembali semuanya berasal dari titik, kembalikan pada titik yang sama. Itu. Maka itulah bismillah ya. Oh, tapi begitu banyaklah istilah bismillah ini. Maka tadi ada ba. Nah, hukum ba-nya itu ada ba isti'anah, ada ba apa namanya? Ziyadah, ada ba qasam, ada 16 hukum ba. Maka jangan salah juga menggunakan titik ba. Makanya ada ba isti'anah, ba isti'adah, ada ba istighosah.
Baknya. Ba isti'anah minta pertolongan. Tapi jangan minta pertolongan itu menjadikan Allah itu isim alat. Makanya aku ingin mengangkat sesuatu dengan bismillah. Nah, itu banyak orang itikad salah. Saya minta tolong, ba isti'anah itu minta tolong pada Allah. Tapi Allah dijadikan sebagai isim alat. Jadi seolah-olah Allah itu kayak obeng untuk membuka paku. Nah, kayak pesuruh. Maka disitulah jangan menggunakan baknya ba isti'anah. Minta tolongnya betul pada Allah, tapi jangan dijadikan Allah sebagai alat dari semua. Tapi tadi makanya mengartikan bismillah itu bukan dengan nama Allah, bukan. Karena dengan itu menggunakan isim alat. Allah dijadikan alat. Tadi sebelum usaha bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya nanti Allah dijadikan satpam. Pada saat kamu menaruh barang supaya aman, Allah dijadikan satpam. Berarti pada saat kamu ingin makan supaya ini pakai bismillah, tapi Allah dijadikan babu. Nah itu. Padahal seharusnya bismillah itu diartikan atas nama Allah. Makanya termasuk makan. Kenapa? Kulu wasrobu, makan. Kenapa makan? Atas perintah Allah. Bukan dengan nama Allah. Beda nggak atas nama Allah dengan nama Allah? Beda. Kalau dengan kamu dan aku. Kalau atas berarti aku tidak ada, yang ada engkau. Begitu. Mewakili. Maka tadi misalnya Pak RT suruh pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah sekretaris RW atas nama Pak RW. Atas. Dia tidak bertanggung jawab tuh dengan perkataannya. Berarti dia itu adalah betul-betul bicara itu atas nama Pak RW. Berarti yang ada hanya Pak R. Tapi kalau saya dengan nama Pak RW, berarti kalau dengan kamu dan Pak RW. Nah disitulah kenapa manusia itu menggunakan kata bismillahnya tidak berdaya. Tadi makan sih macam bismillah, tetap aja nasinya ikannya di kolesterol. Makannya sih pakai bismillah, tetapi karena tadi Allah dijadikan baknya bak. Maka tadi ada bak isti'anah, maka nanti ada hukum bak yang haram dipakai. Kalau seandainya nggak ngerti, ya. Ada lagi bak adalah perlindungan istiadah. Kita perlindungan, tapi perlindungan yang sebenarnya, maka tadi kemarin Abah sudah ajarkan tentang kenapa kaitannya bahwa bismillahirrahmanirrahim ini dengan alhamdulillah. Semua pujian alif lam lil istighraq itu seluruh puji itu milik di dada kita ini sudah bersihkan ada pada pujian kepada selain Allah. Maka tadi awal yang paling awal itu belah dadanya, tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid adalah dengan ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Itulah kenapa dengan la ilaha illallah, bukan subhanallah, bukan Allahu akbar. Karena la ilaha illallah lah yang bisa membawa kita kepada Allah. Maka itulah miftahul jannah la ilaha. Kalau enggak la ilaha illallah dulu di dadanya, dibelah dadanya, berarti tadi akhirnya menggunakan bismillah, Allah dijadikan alat. Tadi pada saat kamu naruh barang bismillah, semoga Allah, ya Allah jaga tuh Allah. Tuh. Itulah kesalahannya, itulah kesalahan. Maka kenapa pendiri bangsa menulis pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak disebutkan dengan nama Allah? Tidak, sok kamu buka. Atas berkat rahmat, berarti yang ada hanya Allah. Berarti merdeka itu hasil Allah. Kita pun sama. Hidup kita ini Allah tadi. Tapi kalau sudah pakai dengan, berarti kamu dan Allah. Tuh. Maka ada lillah itu bukan lillah. Makanya tadi kata Abah Jabariyah juga masih salah. Dia yang penting saya kepada Allah, tapi kamu ada. Itulah yang kemarin Abah jabarkan. Berapapun amal yang kamu lakukan, tapi adanya kamu, maka hasilnya syirik. Tuh. Disitulah kenapa Allah mengancam tentang innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Tapi berapapun amal kamu, tapi dibagi oleh kamu,
nol, hasilnya nol. Tapi coba, apapun amal kamu, walaupun 1 atau bahkan 0 dibagi tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Allah lah tak terhingga itu. Nah, disinilah kunci. Maka orang dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim bisa terbang. Bismillahirrahmanirrahim bisa berjalan di atas air. Bisa saifi angin, bisa napak sancang, bisa nurus bumi. Karena tubuhnya yang sudah berkalimah, berlapad Bismillahirrahmanirrahim. Dan dadanya sudah ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada yang ada kecuali Allah yang ada. Itu la ilaha illallah. Itu tiada Tuhan selain Allah. Maka itulah kalimat itu berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu menjadikan tadi, maka kata Abah, orang yang sudah mengerti Bismillahirrahmanirrahim nggak takut neraka, nggak ada neraka itu. Bagaimana mau ada neraka dengan Rahmannya? Sekarang kamu bedang lagi jatuh cinta, tapi ingin marah bareng, bisa nggak coba? Lagi kamu mesra, lagi sayangnya kamu, terus kamu ingin dibarengkan dengan marah, bisa nggak? Nggak bisa. Karena pada saat hatimu itu dengan cinta, dengan surga, maka tidak ada neraka. Nah itulah tadi semua orang-orang ini keoonan semuanya. Karena dia tahu bahwa surat itu terhimpun bismillah. Walaupun surat Al-Haq, Al-Kiamat, surat Waqiah, surat apa ngomongin neraka, bubarlah sudah tuh. Pada saat rasa cintaku sudah meliputi seluruhnya, mana lagi kemarahanku? Muncullah ayat-ayat dalam hadis, dalam dalil, sesungguhnya kata Allah, rahmatku mendahului murkaku. Maka bagaimanapun marahnya kita pada anak, maka itulah yang Abah sering ajarkan, bahwa apa namanya, nah makanya mari kita, karena ini inti yang ingin Abah bahas ada, biar, karena kalau kita ngomongin bismillah tidak akan beres. Ada ba isti'anah, ada ba isti'adah, ada ba istighosah. Nah apalagi ba istighosah. Istighosah itu adalah pada saat kita, maka suka ada istighosahan. Nah banyak orang istighosahan, puluhan ribu di Monas istighosah. Tapi nu aya manehna lain istighosah eta teh. Nah inilah mana isti'anah, apakah di situ adalah isti'anah maupun apa namanya isti'adah. Tadi semua tadi hanya Allah berlindung dari dirinya sendiri, karena yang bisa murka cuma Dia. Kita berlindung pada Allah dari murkanya Allah oleh Allah. Makanya tadi kata Abah, setiap pagi tekukan lidah, ya Allah, aku berlindung dari murkamu dengan kasih sayangmu. Coba, aku berlindung dari murkamu dengan kasih sayang. Coba kira-kira ada nggak murkanya? Itulah kebodohan orang. Maka Abah itu suka marah kalau orang ngomong-ngomongin neraka. Karena bagi Abah itu menghina Allah. Yang sudah Rahman Rahim. Tadi. Itulah karena kebodohan mereka menafsirkan agama. Sehingga manusia ditakut-takuti dengan siksa, dengan adab, dengan apa. Apa yang bisa dilakukan? Tadi semua. Manusia yang batas Rahmannya sedikit saja. Orang tua bagaimana bengalnya anaknya. Tetap saja rasa cinta mendahului rasa marah. Ini harus dipahami. Nah, dan Allah tergantung sangkaanmu. Hati-hati. Maka tabah, ayo ciptakan Tuhan yang betul-betul Rahman Rahim. Kenapa? Karena sangkaanmu nasi itu asam urat jadi. Nasi itu gula jadi. Karena kamu adalah Dia. Inilah bahayanya suudon pada Allah. Wong setan aja diciptakan orang Amerika. Ia takut, yang dia takuti bukan Tuhan, tapi yang dia takuti orang mati itu jadi Dracula, maka muncullah setannya wujud Dracula. Artinya manusialah yang menciptakan setan. Orang Cina menciptakan setan, orang mati itu dibungkus, dikotakin, kemudian ditaruh kertas di jidatnya, kalau dia lepas jadilah vampir. Itulah yang dia takutkan, menjadi ilah kepada dia. Orang Indonesia mati dibungkus dengan kapan, jadilah pocong. Maka di otak mereka begitu orang-orang mati ada pocong. Itulah.
Bahkan manusia kita bisa menciptakan makanan itu menjadi musuh kolesterol, asam urat, darah tinggi. Inilah bahayanya. Nah, kalau kamu anggap Tuhan kamu itu menyiksa, hati-hati. Berarti kalau begitu, siksaan yang datang pada dirimu karena sangkaanmu hati-hati. Maka Abah selalu mengajak, ayo kembalikan. Karena Abah itu kenapa suka marah orang ngomongin siksa kubur. Karena bagi Abah tidak ada siksa kubur itu. Sampai kata Abah, kalau di kubur itu disiksa, kamu kasih Abah aja semuanya. Karena saya berani menanggung resiko. Kenapa? Karena saya ngerti Tuhan saya begitu penyayang. Karena seluruh ayat Al-Quran dihimpun dalam Fatihah. Fatihah dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat pada 10 menit yang kita lihat dalam kitab ini. Abi Amba buku tadi adalah Tankihul Qaul Al-Hasis Syarhi Lubbail Hadis, adalah karya Syekh Muhammad bin Umar Al-Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau menafsirkan tentang Bismillahirrahmanirrahim dari huruf ba, shin, mim, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari tafsiran seorang ulama saja, Abah tidak usah ngikutin beliau, tetapi buat referensi kita boleh mengikuti Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka huruf pertama ba saja mengandung arti bariul baroya. Bariul baroya adalah Allah itu pencipta manusia. Tapi ternyata Tuhan itu bukan mencipta, tapi adalah menjadi, dialah yang tajali kepada seluruh ja'ala. Tadi semua, sebagaimana kayu menjadi asbak kayu, sebagaimana kaca menjadi. Nah, tinggal tugas si gelas kaca ini mentauhidkan. Maka tidak boleh hulul ittihad pada wujud. Memang tadi, makanya tadi. Inilah keberadaan si gelas kaca pada kaca yang menjadikan Allah dijadikan ba isti'anah, ba isim alat. Tadi. Karena si gelas kaca nggak ngerti sebenar-benarnya Tuhannya itu kaca dia sendiri Tuhannya itu. Gitu loh. Maka tadi jadi bukan berarti dengan, kalau dengan berarti Anda gelas kaca dan itu syirik. Tapi maka kenapa para ulama itu menggunakan atas. Atas itu ya hanya yang ada hanya Allah. Kenapa makan bismillah? Karena memang disuruh Allah, kulu wasrobu. Kenapa kamu begini? Disuruh Allah. Bahkan disuruh Allah, Allah lah yang ada itu, gitu tadi semua. Ya. Maka kata Imam Nawawi, ba di sini mengandung arti bariul baroya, yaitu menciptakan manusia. Sedangkan huruf shin mengandung arti adalah satarul khotoya. Adalah dalam arti adalah yang menutupi kesalahan. Itu coba. Kata apa? Di dunia ini nggak ada orang taat. Nggak ada orang mulia. Yang ada orang yang ditutup aibnya oleh Allah. Yang satu adalah Allah itu yahdi mayasa yudilu may. Maka kata apa? Inilah candaannya dalang. Dia ciptakan Pandawa ya terserah dia. Dia ciptakan Kurawa. Bagi si dalang, Kurawa yang ngerti dalang itu surga. Walaupun berbuat dimainkan dalam kejahatan, perang, membunuh. Tapi dia sadar sepenuhnya, aku tidak berdaya. Itu surga. Maka itu Imam Qushairi berkata, orang yang maksiat, yang tidak menyadari, mengenali Tuhannya. Dan ketidakberdayaan dirinya. Bahwa sesungguhnya itulah ketaatan. Coba, maksiat, udah enak lagi kamu berkuasa orang. Taat lagi. Semua. Kamu udah ngaji, capek-capek, maksiat lagi. Nah itulah. Jadi intinya kenapa ada bahasa ma'rifat. Ma'rifat itu makanya adalah mengenal kepada dia. Mengenal apanya? Mengenal kesempurnaan sifat Allah pada jalalnya, pada koharnya, pada jamalnya, pada kamalnya. Jadi kehidupan di dunia ini yang rakam macam ini adalah, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia ingin memperlihatkan jalal dan koharnya. Tapi dari sisi lain dia ingin melihatkan jamal dan kamalnya. Tadi semua. Maka kehidupan ini kayak beneran. Ada polisi, ada rampok, ada maling, ada perkosa, ada pengadilan, ada apa semua. Tuhan sedang main-main itu sebenarnya. Tinggal kamu itu sebenarnya bukan sebagai kamu. Maka tadi kenapa bismillah itu tidak boleh menggunakan adalah ba-nya itu ba isti'anah, istim alat menggunakan. Tapi tadi harus semuanya dikembalikan. Maka
diawalilah dengan atas nama Allah tadi semua. Dengan berkat rahmat Allah, atas rahmat Allah tadi semua. Jadi makan atas nama Allah, bersetubuh kan disuruh atas nama, untuk apa? Merasakan nikmatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena sesungguhnya tentang tadi baca bismillah dua itulah kenapa mulainya yang disebutkan Lailatul Qadar itu tanggal 1, 2, 3. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, satukan. Karena tadi sin giginya 3, tubuhmu, hatimu, ruhmu, jiwamu. Tadi 2, 3, 2, 5. Tuh, 4 ditambah 1 rasa Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, rasa Muhammad di dada. Sod, kaf, ha, ya, ain, sod. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Allah. Di sini juga Allah, kan di sini rumahnya. Makanya di sini adalah la ilaha illallah, di sini Muhammadur. Nah, satukan dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi semua. Pahami. Makanya bukan amal itu bukan banalo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah apa. Bukan jebleh lidahmu tadi semua. Maka karena pada dasarnya adalah menghadirkan. Jadi huruf kedua itu disebut dengan shin, mengandung arti satarul khotoya, penutup kesalahan. Maka kita nggak usah takut. Karena itulah Tuhan bisa buka dan tutup. Maka yahdi mayyasha yudilu mayyasha tadi semua. Jadi maka Abah ajarkan jangan benci kepada siapapun. Kalau kamu benci kepada orang karena perbuatan maksiat, berarti yang kamu tuhankan bukan Allah tapi norma. Kalau kamu benci orang karena dia tidak bisa baca Al-Quran, berarti yang kamu tuhankan itu bukan Allah tapi Al-Quran. Kalau kamu benci manusia beda agama, berarti yang kamu tuhankan agama bukan Tuhan. Disinilah Tuhan itu membuat kisah yang luar biasa tadi semua. Maka orang tauhid, orang tauhid tidak akan lagi ngomongin neraka, tidak ngomongin lagi surga, tidak ngomongin. Yang diomongkan semuanya hanya Allah. Syuhudul kasroh bil wahdah tadi semua. Huruf ketiga mim mengandung arti adalah al-manan dan bil atoya, yaitu yang maha dermawan. Jadi kalau kita ini bersama, tubuh kita ini dia, ya aku, ya kamu adalah aku. Tapi dia yang maha dermawan. Itulah maka kenapa kepada manusia yang di dunia ini gelisah, tadi punya hutang, punya masalah, problem dan lain sebagainya. Tuhan ingatkan, ya ayyuhal insan ma gorroka bi rabbikal karim. Karena kata al-karim itu Allah memberi tanpa diminta. Karena Tuhan itu ngapain diminta? Wong dia ngerti kok. Tadi semua. Cuma dia lagi tadi siapa yang akan dimainkan di Jalal Qoharnya, siapa itu tergantung ya kayak kita. Sama aja. Jadi bukan dalang membuat si Rahwan itu jahat, si Arjuna itu baik. Cuma perlambang perumpamaan itu kalau di hati makhluk itu seperti apa, Tuhan akan menjalankan kamu sebagaimana apa yang ada pada kondisimu. Kamu pantas dimainkan di Jalal, kamu pantas dimainkan di Qohar. Tadi semua. Maka disinilah yang harus dipahami. Jadi jangan juga menuduh, wah kalau begitu nggak adil dong. Pandawa enak, udah ganteng, baik lagi. Kalau gitu, Allah tuh jahat dong. Masa bikin Kurawa, udah jelek, buta itu, jahat lagi. Nah, akhirnya menuduh kepada, padahal bukan di situ letaknya. Itulah kita harus mengerti di mana posisi ruh yang disebut sirot, di mana posisi jiwa yang disebut torik. Karena torik itu punya jalan lurus, jalan bengkok. Wa nafsi wa masawa hafal. Maka tadi sebagai nah apalagi si jasad ini udah binatang. Berarti maka tadi pada saat tubuh ini melakukan ketaatan, kalau itu kebaikan sandarkan pada Allah. Ma'asobaka min hasanatin paminal. Jadi tadi kita bisa memandang manusia itu dengan sin. Sin itu adalah tubuhnya, hatinya atau jiwa. Makanya tadi kita mandinya harus benar. La ilaha illallah, ya Allah sucikan tubuhku. Allah sucikan hati. Hu sucikan jiwa. Maka selalulah sin itu tadi. Kalau mau ketemu dengan titik ba. Kalau enggak ketemu dengan titik ba, kamu tidak akan ketemu dengan alif. Itulah bismillahirrahmanirrahim.
maka kamu sudah di situ udah nyaman tadi semua ya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun ya. Jadi lapan Allah ya apa namanya yang disebut almanan adalah bil atoya, yaitu Allah Maha Dermawan. Jadi yang disebut dermawan itu adalah pada saat dia memberi tanpa diminta. Maka tadi sebenarnya kata Mas Syatoilah mengatakan sebenarnya pada saat kamu meminta pada Allah sebenarnya adalah apa namanya menunjukkan jauhnya kamu dari Allah. Tadi tidak ada yang harus diingatkan pada Allah karena Allah itu maha sempurna. Tapi yang sing penting adalah tadi sadar. Maka kembali tentang sadar. Bukan tentang rokaat, bukan tentang sholat, bukan baca Quran, tapi sadar siapa kamu, siapa Tuhanmu itu. Itu yang penting dari awal. Tadi semua ya. Yang kelima adalah kalimat Ar-Rahman. Kalimat Allah mengandung arti adalah kasiful balaya ya, menyingkah kesusahan. Coba kalau begitu nggak ada dengan cukup Bismillahirrahmanirrahim, asal tubuhmu Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu diartikan apa tadi? Adalah pencipta diri kita lah wujud Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah yang disebut bariul baroya, satarul khotoya. Kesalahan kita akan ditutup oleh dia. Maka tadi kita ini banyak dosa kan, tapi ditutupi oleh dia. Jadi jangan pernah kita merasa tidak punya dosa, tapi kita ditutup karena Allah memiliki sifat satarul baroyah tadi semua. Yang kemudian yang ketiga adalah huruf mim, adalah al-manan bil atoya. Allah itu dermawan tadi semua. Maka tadi dikasih mata, maka di sini ada kenikmatan di mata, ada kenikmatan di telinga. Itulah disebut nikmatul ijad. Allah akan sempurnakan dengan nikmatul imdad. Pada perut Allah ciptakan makanan. Pada burung Allah ciptakan perempuan. Pada mata Allah ciptakan keindahan. Pada telinga Allah ciptakan musik, keindahan alam. Tadi pada lidah Allah ciptakan keindahan rasa. Karena dia adalah kasyiful balaya, menyingkap kesusahan dan musibah. Apa namanya? Dia adalah almanan bil atoya. Dialah maha dermawan. Dialah yang Rob. Maka tadi ya Allah, kenali Allah, kenali Allah, kenali Allah. Begitu kau sudah kenali Allah, rasakan Allah, hadirkan Allah. Barulah kamu akan surga di dunia ini. Sebenarnya hilanglah ternyata segala persoalan itu kegelapan. Ternyata segala yang masalah itu hanyalah sebenarnya tidak ada. Tapi adalah karena kehilangan kesadaran ketuhanan pada diri kita. Muncullah masalah tadi semua ya. Jadi yang keempat, lafaz Allah yang mengandung arti kasyiful balaya adalah penyingkap musibah. Yang kelima, Ar-Rahman mengandung arti adalah mu'tiyul atoya, yang maha pemberi segala pemberian. Usah diminta, sadari, rasakan. Maka kalau Allah sudah menyiapkan mata, berarti Allah akan siapkan keindahan. Kalau Allah sudah siapkan telinga, berarti Allah akan ciptakan keindahan suara, keindahan makhluk, keindahan suara, keindahan rasa, keindahan di hidung. Kamu akan ada bau-bauan, bau melati, jasmine, parfum, ada parfum black opium, ada skandalos, gitu. Karena Allah sudah menyiapkan hidung, maka muncullah di dunia ini sekarang ribuan parfum. Coba manusia ini. Cuma yang ingin Allah sadarkan bukan tentang parfum itu. Adanya hidungmu itu. Tadi semua. Nah kita ini juga sama. Maka apa? Pada saat kita menginginkan sesuatu, jangan dilihat sesuatunya. Yang pertama sadari mata. Yang kedua lihat wujud. Adanya segala sesuatu itu adanya Allah. Yang kita lihat itu adalah Allah selama tidak ditunjuk. Tapi pada saat ditunjuk maka jadilah sesuatu tadi semua ya. Itulah kata Rahman mengandung arti adalah mu'til atoya, yang maha pemberi segala pemberian. Keenam adalah Ar-Rahim mengandung arti adalah ghafirul khotoya, pengampun. Tuh di ujung-ujungnya tadi. Terus apa yang takut dengan Allah? Selesai sudah. Merdeka kamu hidup ini sebenarnya. Wong dari awal pun oleh Allah suruh bahagia. Manusia aja dengan akal-akalnya. Ada sekelompok orang yang bernama ulama, syekh, kiai, nakut-nakutin manusia.
Supaya apa? Jadi objekan. Tadi semua. Yang jadi ahli hikmahnya jadi objekan. Yang jadi guru agamanya jadi objekan. Kamu kalau nggak ngikut saya nanti celaka lu. Terus kalau ngikut sampean piye? Wani piro. Dan mulailah di situ kasak kusuk. Untuk liko bayar. Buka alam gaib bayar. Ini sebetulnya nih ulah-ulah setan-setan bunggelekan itu. Tadi yang menemakan dirinya adalah guru. Tapi sesungguhnya adalah bangsat-bangsat yang menakut-nakuti manusia. Tuhannya udah begitu maha baik, maha sayang. Maka tadi dalam suatu Rabbik birli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'fu. Coba. Beres urusan dah. Maka tadi orang yang sudah ngerti bismillahirrahmanirrahim udah flying. Nggak takut alam kubur, nggak takut alam barzah. Kenapa sih kamu? Tuhan saya baik banget. Kalaupun saya salah, dimaafkan kok. Kenapa kamu nggak ngejar itu? Kalau kamu orang lain tuh one day one judge. Ngapa? Tuhan saya itu adalah tidak butuh itu kok. Nah itulah. Makanya tadi akhirnya ujung-ujungnya tuh orang ateis benar tuh.